Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1237. Berjalan. Setelah Lian memblokir pisau Qian, dia berbalik dan berteriak pada Elizabeth dan Wang Kei yang gemuk. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka berdua untuk pergi. Tanpa ragu-ragu, mereka segera berlari dari kedua sisi Lian dan berlari ke depan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Dia mencibir dengan tegas, dan mencoba menghentikan mereka berdua. Sambil berpikir, Li Anxin menggunakan teknik bayangan keluarga Nian untuk membuat selusin sosok, masing-masing dengan cahaya keemasan berkedip. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak Buddha Tathagata, yang tidak hanya memblokir serangan Yin Li, tetapi juga menghentikan anggota lain dari Yin Li. Keluarga Yin, menciptakan peluang bagi Elizabeth dan Wang Kei kecil yang gemuk untuk pergi. Yin Li terkejut. Setelah melawan Lian secara langsung, dia menyadari betapa kuatnya dia. Sungguh menakutkan bahwa dia bisa memblokir begitu banyak orang pada saat yang sama dengan budidayanya di alam kaisar tingkat ketujuh. Kini, Yin Li semakin yakin bahwa Yin Jiu dan pria yang memiliki bekas luka salib itu mati di tangan Lian. Saudaraku, mari kita kalahkan anak ini bersama-sama dulu dan cari tahu apa yang terjadi di dalam. Yin Li tiba-tiba menawarkan ranting zaitun kepada Mata Merah, ingin bekerja sama untuk menangani Lian. Red Eye juga tahu bahwa Lian adalah sosok penting, dan hanya dengan menjatuhkannya dia bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Lebih penting lagi, dia curiga bahwa semua peluang di dalam ada di tangan Lian, dan hanya dengan menjatuhkan Lian bisakah dia mendapatkan kesempatan itu. Berdasarkan premis ini, baik Mata Merah dan Kalender Bulan sedikit pasif dalam serangan mereka. Mereka berdua ingin menjaga Lian tetap hidup, tetapi Lian bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Oke, ayo kalahkan anak ini dulu. Mata Merah berpura-pura setuju, tapi tiba-tiba menebas Yin Li dengan pedangnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Lian adalah sebuah masalah, dan Yin Li serta keluarga Yin juga merupakan masalah, dan dia tidak percaya bahwa Mata Merah dengan tulus bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, daripada menunggu Yin Li mengkhianatinya, lebih baik singkirkan Yin Li terlebih dahulu. Yin Li memang berencana membunuh Mata Merah setelah menangkap Lian, tapi dia tidak menyangka Mata Merah akan menyerangnya sebelum itu, dan salah satu lengannya dipotong tanpa peringatan. Ah! Yin Li dengan kasar mundur dengan ekspresi marah di wajahnya dan berteriak, "Anak baik, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam." Oke. Setelah Yin Li berteriak 3 kali berturut-turut, pikirannya juga berubah. Tadi, dia ingin menjatuhkan Lian dulu agar mendapat kesempatan di sini, tapi sekarang dia fokus membunuh Mata Merah, dan dia tidak lagi peduli apakah ada peluang atau tidak. Saya melihat Yin Li mula-mula memukul lengannya yang patah untuk menghentikan pendarahan, lalu membuka mulutnya dan meledakkan manik jiwa Yin, lalu memukulkan manik jiwa Yin ke lengannya yang terputus. Dengan ledakan, angin jahat bertiup, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mutiara jiwa Yin, berebut melahap lengan Yin Li yang terputus. Dalam sekejap, lengan Yin Li yang terputus ditelan seluruhnya oleh para hantu. Hantu yang memakan daging dan darah menjadi semakin ganas, dan mereka semua bergegas menuju Mata Merah itu. Melihat ini, Lian merasa senang karena merasa nyaman, dan menyingkir untuk duduk dan menyaksikan pertarungan harimau. Menghadapi serangan para hantu, Qian sama sekali tidak cemas. Mata aneh itu bersinar merah lagi, dan dia tidak melihat gerakan apapun. Hantu yang berlari ke arahnya tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah mereka tersesat seolah sedang berpikir. Red Eye mengambil kesempatan ini untuk melewati Yin Hun dan menebas mutiara Yin Hun. Ketika Yin Li menyadari kelainan tersebut, sudah terlambat untuk mengambil kembali mutiara jiwa Yin. Dengan suara, pop mutiara jiwa Yin terpotong menjadi 2. Hantu-hantu itu tiba-tiba menghilang setelah mutiara jiwa Yin dihancurkan. Beraninya kamu menghancurkan mutiara jiwa Yin-ku. Yin Li berteriak kaget. Anda harus tahu bahwa setiap mutiara jiwa Yin dari keluarga Yin telah dibesarkan di dalam tubuh oleh orang-orang dari keluarga Yin sejak kecil. Mutiara jiwa Yin bukan hanya senjata yang digunakan oleh keluarga Yin dalam pertempuran, tetapi juga terhubung dengan jiwa mereka. Dalam arti tertentu, ini lebih penting daripada organ lain di dalam tubuh. Meskipun lengan Yin Li terpotong, dia tetap tidak marah seperti sekarang. Mata Merah mendengus dingin, mengayunkan pisaunya langsung ke arah Yin Li, dan menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu pihak lain bahwa dia tidak hanya berani menghancurkan mutiara jiwa Yin miliknya, tetapi dia juga ingin membunuhnya. Hentikan dia. Yin Li kehilangan lengannya, membuatnya relatif tidak nyaman untuk bertarung. Menghadapi serangan Mata Merah, dia hanya bisa mundur dan memilih untuk menghindarinya. Beberapa orang lain dari keluarga Yin segera melangkah maju dan bekerja sama untuk memblokir serangan Red Eye. Setelah melihat ini, Lian mengeluarkan busur petirnya, memasang anak panah dan menembak. Sudah sangat sulit bagi keluarga Yin untuk menghentikan Mata Merah. Bagaimana mereka masih memiliki energi untuk memperhatikan Lian? Mes. Kabut-kabut. Red Eye mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa orang di tempat dengan pedangnya. Sekarang hanya Yin Li yang masih hidup di keluarga Yin. Yin Li sedang memegang cermin hitam legam di tangannya. Melihat serangan Mata Merah, dia tidak panik.
Sebaliknya, dia mengangkat cermin di tangannya dan berteriak dengan keras, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melihatnya jika cermin di tanganku setuju." Dalam sekejap, ada cahaya hitam besar, dan cermin itu bersinar terang dan melesat ke arah mata merah. Anehnya, Qian tiba-tiba menjadi panik setelah melihat Yin Li mengorbankan cermin, dan pedang di tangannya berubah menjadi tirai tipis untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, lampu merah menyala lagi di mata merah aneh itu, bertabrakan dengan cahaya hitam. "Wah, kamu benar-benar beruntung." Cermin dan mata anak laki-laki itu sama-sama menawan, dan kamu belum memikirkan cara untuk menghilangkannya. Tubuh iblis itu tiba-tiba berbicara. Bagaimana cara mengalihkan pandangannya? Anda tidak bisa begitu saja mencabut bola matanya dan membawanya, bukan? Memikirkan adegan itu saja sudah membuat orang mual, dan jika Akeya meninggal, matanya mungkin tidak lagi memiliki fungsi tersebut. Namun cermin di tangan Yin Li membangkitkan minat Lian dan ingin mendapatkannya. Dari segi kekuatan, keduanya kini berimbang, dan mata merah tampaknya lebih unggul. Lian ragu-ragu sejenak, lalu menarik busurnya lagi dan menembakkan anak panah. Mata merah sedang melawan Yin Li dengan seluruh kekuatannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara busur dan menebaskan pisau di belakangnya tanpa menoleh ke belakang. Terjadi ledakan yang keras, dan panah petir yang ditempa meledak setelah bertabrakan dengan pisau mata merah, dan pisau di tangan mata merah juga rusak. Ah! Mata merah menjerit. Mata aneh itu tampak lebih dari 2 kali ukuran mata lainnya. Ada banyak garis berdarah di wajahnya. Di sisi lain, Yin Li tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah kotor ke cermin di tangannya. Darah kotor jatuh ke cermin dan berenang seperti ular ke dalam tubuh cermin. Cahaya hitam juga menguat kembali, menekan cahaya berdarah yang dipancarkan oleh mata merah. Pedang di tangan mata merah telah rusak dan tidak dapat lagi menggunakan kekuatan sebelumnya. Saat ini, tampaknya sedikit tidak berdaya menghadapi serangan ganas tersebut. Melihat cahaya berdarah itu akan sepenuhnya diredam oleh cahaya hitam, mata merah tiba-tiba membuang pisau di tangannya, menusukkan tangannya ke kedua sisi, dan mengeluarkan 2 tulang rusuk yang berlumuran darah. Setelah kedua tulang rusuk dipisahkan dari tubuhnya, mereka segera berubah menjadi 2 pisau tulang rusuk dan disayat ke arah Yin Li secara bersamaan. Bab 1238. Kedua tulang rusuk ini adalah tulang esensi mata merah sendiri, memakan esensi kehidupan dan darahnya, dan jauh lebih kuat dari pedang itu. Retakan. Garis halus muncul di cermin di tangan Yin Li, dan sepertinya garis itu tidak dapat menahan pukulan yang mengancam jiwa dari mata merah. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam ketika dia melihat ini, tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia berpikir bahwa ketika keduanya terluka, itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk mengambil tindakan. Melihat mata merah dan Yin Li akan mati bersama, mereka mendengar ledakan, cahaya hitam dan cahaya berdarah menghilang pada saat yang bersamaan, dan keduanya melangkah mundur, terengah-engah. Oh! Lian menghela nafas pelan. Cek, cek. Yin Li tertawa aneh, menatap mata merahnya dan berkata, "Saudaraku, aku Yin Li belum pernah meyakinkan siapapun sebelumnya, tapi hari ini aku telah meyakinkanmu. Namun, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari anak itu, meskipun kita mati, kita akan menahannya, bagaimana menurut Anda?" Menatap Lian dengan mata merah, dia berkata, ingin mendapat untung. Hah, mimpi yang luar biasa. Sambil berbicara, keduanya memukul Lian pada saat yang sama, menggunakan gerakan yang sama tadi. Yang satu mengangkat cermin di tangannya untuk melepaskan cahaya hitam, dan yang lainnya mengayunkan pisau tulang rusuk di tangannya untuk melepaskan cahaya berdarah. Lian secara alami tidak menunggu untuk dikalahkan, dia menggunakan teknik bayangan Nianjia jauh sebelum mereka berdua mengambil tindakan. Setelah berubah menjadi 10 sosok, mereka semua memancarkan cahaya Buddha, mengubah 10 gerakan telapak tangan ilahi Tathagata menjadi satu gerakan ditembakkan pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, cahaya hitam, cahaya darah, dan cahaya Buddha membentuk kekuatan berkaki 3, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Anak baik, aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu, kamu sebenarnya bisa memblokir seranganku di saat yang bersamaan. Namun, jika konsumsi ini terus berlanjut sekarang, apakah menurut Anda saya dapat menahannya? Dia berkata dengan sinis. Aku tidak pernah ingin terlibat dalam perang gesekan yang membosankan denganmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Yin Li. Yin Li menoleh ke belakang dan menemukan Lian berdiri di belakangnya. Dia memegang busur petir dan berubah menjadi anak panah petir untuk menembaknya. Yin Li kaget saat melihat ini. Sekarang dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk memblokir serangan petir, jadi dia hanya bisa mundur. Dengan cara ini menjadi konfrontasi langsung antara mata merah dan Lian. Kekuatan asli berkaki 3 runtuh, dan mata merah berkata dengan marah, "Yin, aku seharusnya tidak mempercayaimu. Idiot, apa menurutmu aku akan mati di sini bersamamu?" Dia mencibir dengan tegas, dan dia melepaskan tangannya untuk menangkap guntur dan kilat yang datang, tapi tiba-tiba dia merasa tidak nyaman dan merasa seolah-olah dia telah ditipu. Yin Li memang telah jatuh ke dalam perangkap, tidak ada guntur dan kilat yang menyerangnya, tindakan Lian hanyalah untuk menutup-nutupi, dengan tujuan untuk merusak keseimbangan di antara mereka bertiga. Tepat ketika perhatian Yin Li teralihkan, cahaya dingin muncul, dan pedang terbang Wu Yue menembus jantungnya. Haha. Melihat ini, Qian tertawa terbahak-bahak,
dan kemudian menggunakan nafas terakhirnya untuk membuat pisau tulang rusuk di tangannya meledak menjadi darah. Namun, dia segera ditekan oleh cahaya Buddha, dan pisau tulang rusuk di tangannya pecah. Ah! Mata merah menjerit, dan pisau tulang rusuknya hancur oleh cahaya Buddha dan kemudian mengenai dadanya. Pedang terbang Wu Yue yang baru saja diambil Yin Li memanfaatkan situasi tersebut dan memotong kepala mata merah dengan satu serangan. Seorang master di alam kekaisaran tingkat ke-9, seorang master yang bisa membunuh alam kekaisaran tingkat ke-9 dengan satu pedang, semuanya mati di tangan Lian. Faktanya, jika bukan karena pertarungan sebelumnya antara keduanya, mereka tidak akan mati begitu saja di tangan Lian. Setelah membunuh kedua orang tersebut, Lian tidak tinggal di sini dan segera meninggalkan makam Firaun, yang tidak dibuka untuk umum, jika ada orang dari keluarga Yin atau keluarga mata merah yang datang. Elizabeth dan bocah gendut Wang Kei tidak pergi jauh. Keduanya mengintai di luar pintu. Ketika mereka melihat Lian keluar, mereka segera muncul untuk menemuinya. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke Amerika Serikat di bawah pengaturan Elizabeth. Setelah tiba di Amerika Serikat, Ang Li meminta kamar terpisah dan menyuruh Elizabeth untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Kemudian dia membalik pergelangan tangannya dan bola petir tambahan muncul. Nyala api hitam berkedip-kedip dan melompat ke dalam bola guntur, mencoba keluar, tetapi setelah mengenai guntur dan kilat, ia menyusut kembali, tidak dapat melarikan diri dari sangkar guntur dan kilat. Api gelap. Api hitam ini merupakan percikan api gelap yang terbentuk pada saat kematian Ratu Kegelapan, bisa juga dikatakan sebagai hantu Ratu Kegelapan bisa terlahir kembali. Sayangnya, Ang Li mengetahui trik ini dan menggunakan Reni untuk menjebak Fire ketika ingin melarikan diri. Lian membalik tangan kanannya, dan api merah Phoenix terbang keluar. Selama konfrontasi dengan api Yin yang gelap, api merah Phoenix membentuk api berbentuk naga di tubuhnya, dan perpaduan naga dan Phoenix mampu menahan serangan api Yin yang gelap api merah Phoenix yang ganas, dan api berbentuk naga kemudian dia tidur di tubuh api merah Liefeng. Kecuali jika ia bertemu dengan api aneh yang tidak dapat dilawan oleh api merah Phoenix lagi, api berbentuk naga hanya akan tidur seperti ini. Begitu api merah Liefeng keluar, ia menatap ke arah Yin Huo gelap dengan mata berbinar. Yin Huo gelap tampak sangat mania dan memprovokasi Liefeng api merah dari waktu ke waktu, seolah ingin melahap Liefeng api merah. Dalam hal ini, api merah Liefeng menyatakan penghinaannya. Dalam hal bentuk Yin Huo gelap saat ini, itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap api merah Liefeng. Dua jeritan datang, dan api merah Phoenix mendesak Lian untuk segera melepaskan api gelap. Lian mengulurkan tangannya sedikit, dan bola petir membuka celah, dan api gelap di dalam memanfaatkan kesempatan ini dan segera keluar. Baru saja, ia terus memprovokasi api merah Liefeng di dalam, tetapi begitu keluar, ia ingin melarikan diri dari ruangan. Bagaimana burung Phoenix api merah bisa membuatnya begitu bahagia? Dengan desir mulutnya, ia menelan api Yin gelap, dan kemudian mengubahnya menjadi bola api untuk memurnikan api Yin gelap. Proses ini berlangsung selama 12 jam penuh. Untungnya, tidak ada kecelakaan. Api Yin yang gelap akhirnya sepenuhnya dimurnikan oleh api merah Liefeng dan menjadi bagian darinya. Phoenix api merah berevolusi lagi dan menjadi lebih kuat. Penampilannya juga sedikit berubah, dan gumpalan api bulu hitam muncul di atas kepalanya. Setelah memurnikan api Yin yang gelap, api merah Liefeng berteriak penuh semangat pada Lian, ingin kembali ke tubuh Lian untuk beristirahat. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang aku perlu bantuanmu. Lian berkata sambil mengeluarkan pedang broter Red Eye dan berbicara kepada Red Flame Liefeng, lihat apakah kamu bisa melelehkannya. Liefeng api merah yang baru berevolusi terlihat meremehkan, menunjukkan bahwa melelehkan pisaunya hanyalah hal yang mudah. Senyuman muncul di bibir Lian, dia mengeluarkan pedang terbang bulan hitam dan berkata, jangan terlalu sombong, oke. Aku tidak memintamu untuk melelehkannya begitu saja, tapi aku ingin kamu menggabungkan esensinya ke dalam pedang terbang, bisakah kamu melakukannya? Qian Liefeng menjadi serius ketika dia mendengar permintaan Lian. Pedang terbang Wu Yue telah disempurnakan terakhir kali. Qian Liefeng memiliki pemahaman yang cukup tentangnya, tetapi setelah berulang kali ragu-ragu tentang pedang itu, Qian Liefeng mengangguk kepada Lian dan berkata, dia bisa mencobanya. Bab 1239. Saat Lian sedang mundur ke dalam rumah, bocah gendut Wang Kei berjaga di depan pintu untuk mencegah orang lain masuk dan mengganggunya. Dia juga menyiapkan panci di depan pintu, dan dari waktu ke waktu aroma daging akan tercium keluar. Elizabeth sibuk dengan pekerjaan dan sesekali datang untuk memeriksanya. Ketika Elizabeth datang untuk kelima kalinya, pintu kamar tempat Lian berada akhirnya terbuka. Saudaraku, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu lapar? Bolehkah aku mengambilkanmu semangkuk kaldu? Kata Wang Kei kecil gemuk dengan antusias. Lian memang lapar, jadi dia tidak menolak, tapi memanfaatkan Wang Kei yang kecil gemuk untuk menyajikan sup dan bertanya pada Elizabeth, apakah ada yang salah? Sedikit hal, kata Elizabeth sedikit malu. Masuk dan bicara, perintah Lian, dan meminta bocah gendut Wang Kei untuk menyendok semangkuk sup untuk Elizabeth. Elizabeth telah memakan makanan yang dimasak oleh bocah lelaki gendut Wang Kei dan telah lama terkesan dengan keterampilan memasaknya. Makan 4 kali berturut-turut sebenarnya dicurigai sebagai makanan, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Ada apa? Lian bertanya setelah menyesap sup.
Elizabeth menjawab, setelah kami meninggalkan Mesir, saya mengatur agar mata-mata tetap tinggal dan melakukan pengintaian. Benar saja, orang-orang dari keluarga Yin dan kelompok mata merah muncul lagi. Ini semua adalah hal yang diharapkan. Lian sama sekali tidak terkejut. Dia meminum semua sup di mangkuk dalam satu tarikan napas dan meminta Wang Chai mengambilkan mangkuk lagi untuknya. Tidak masalah. Kami akan menjaga tempat kejadian tetap tenang dan mereka tidak akan menemukan kami. Tapi, Elizabeth tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Tapi apa? Lian bertanya. Elizabeth tersenyum pahit dan berkata, orang kuat di alam sup suci dan orang kuat di alam suci telah muncul. Kelopak mata Lian tenggelam ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak mengambil sup yang diserahkan oleh Wang Kai kecil yang gemuk. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah dia dari keluarga Yin? Elizabeth mengangguk dan menjawab, yang kuat di alam suci berasal dari keluarga Yin, dan alam Yaseng berasal dari sisi lain. Kedua belah pihak saling memandang, tetapi tidak mengambil tindakan. Mereka hanya memeriksa tempat kejadian dan kiri. Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan pihak lain, tetapi orang-orang dari keluarga Yin benar-benar aneh, dan saya sedikit takut. Takut mereka akan menemukan tempat ini. Lian menyela dan bertanya. Elizabeth mengangguk. Lian berdiri dan maju mundur beberapa langkah. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan keluarga Yin. Seperti yang dikatakan Elizabeth, metode keluarga Yin terlalu istimewa. Mampu mengendalikan seni hantu, betapapun bersih pemandangannya, mungkin masih ada beberapa kekurangan. Sekarang orang-orang kuat di alam suci muncul, masalahnya memang lebih merepotkan. Lian masih belum memiliki kemampuan untuk menghadapi orang-orang kuat di alam suci sub-suci. Jangan khawatir, aku akan segera pergi dari sini dan aku tidak akan menimbulkan masalah apapun padamu, kata Lian dengan wajah serius. Tidak, bukan itu maksudku. Elizabeth menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, aku memintamu untuk pergi bersamaku. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kaulah yang melibatkanku? Lian memaksakan senyum dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sudah memutuskan untuk pergi. Kalau begitu bolehkah aku bertanya kemana kamu akan pergi? Elizabeth bertanya ragu-ragu. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memikirkan hal ini dengan hati-hati. Mungkin saya akan pergi ke laut. Sebenarnya Angli sebenarnya tidak memiliki tujuan tertentu, namun yang ada di pikirannya saat ini hanyalah segitiga kematian. Meskipun kura-kura raksasa mengatakan bahwa dia setidaknya harus mencapai alam sub-suci sebelum dia bisa melewatinya, namun ketika dia terpaksa tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa pergi ke sana dan mengambil resiko untuk mencari peluangnya sendiri. Di alam sub-bijak, Lian kini hanya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tingkat ke-7, yang masih berjarak 2,5 alam. Jika kamu tidak punya tempat tujuan khusus, maka aku punya lamaran, kata Elizabeth tiba-tiba, dan dia sangat berharap Lian menerima pendapatnya. Oh, ceritakan padaku tentang lamaranmu. Lian melihat bahwa Elizabeth sudah mengambil keputusan. Elizabeth bertanya balik, apakah Anda pernah mendengar tentang Area 51? Bahkan aku pernah mendengar hal ini. Wang Kai kecil gemuk, mencari rasa kehadiran, menyela, di permukaan dikatakan itu adalah pangkalan angkatan udaramu, namun sebenarnya itu adalah lembaga penelitian alien. Aku benar. Batang. Benar. Elizabeth mengangguk setuju dan melanjutkan, ini memang basis penelitian alien, tempat berkumpulnya teknologi tercanggih di Amerika Serikat. Ini bukan rahasia lagi. Namun, basis penelitian alien hanya untuk menutup-nutupi. Menutup-nutupi, jadi ada hal lain yang disembunyikan di Area 51. Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Elizabeth menjawab, ya. Kami tidak tahu apa itu sebelumnya, tapi sekarang semuanya menjadi jelas setelah dunia berubah. Ada ruang superposisi di sana, yang disebut alam rahasia. Pada awalnya, hanya ada beberapa makhluk khusus tanpa kekuatan serangan yang keluar dari alam rahasia, tetapi kemudian beberapa monster kuat keluar. Seiring berjalannya waktu, monster yang kehabisan itu menjadi semakin kuat, mencapai titik di mana mereka sulit dikalahkan. Niat awal pemerintah mendirikan Distrik 51 adalah untuk menutupi kebenaran dan menghindari kepanikan. Sekarang, dengan kekuatan teknologi pemerintah, sudah sulit untuk menghadapi monster yang keluar dari dunia rahasia. Petik 2. Monster-monster itu seharusnya menjadi raja binatang buas, kan? Wang gemuk kecil mulai ngiler ketika dia menyebutkan masalah ini. Elizabeth mengangguk dan menjawab, menurut catatan, monster terkuat yang keluar darinya memiliki kekuatan alam kaisar tingkat ke-8. Kami berspekulasi bahwa ada monster yang lebih kuat di dalam, seperti monster di alam kekaisaran tingkat ke-9, alam suci, atau bahkan monster di atas alam suci. Mereka ditahan oleh kekuatan yang tak tertahankan dan tidak bisa keluar untuk saat ini, tapi seiring berjalannya waktu, hanya masalah waktu bagi mereka untuk keluar, sama seperti kumpulan monster pertama yang keluar tidak memiliki banyak serangan. Kekuatan. Saya rasa saya mengerti maksud Anda. Anda ingin saya pergi ke Area 51 dan memasuki ruang yang penuh dengan monster, bukan? Elizabeth mengangguk dan menjawab, ya, ini juga bisa dianggap sebagai pengintaian bagi seluruh umat manusia. Sejujurnya, kami telah mengirimkan banyak orang dan tidak satu pun dari mereka yang kembali hidup.
Jadi kita perlu tahu apa yang terjadi di sana, apa yang ada di luar sana, sehingga kita bisa bersiap sebelum orang-orang itu keluar. Lian berpikir sejenak dan berkata, Elizabeth, kita berteman. Aku memang bisa mengambil risiko untukmu, tapi apa gunanya bagiku? Oh, ngomong-ngomong, jangan gunakan prinsip besar itu untuk berurusan denganku. Saudaraku, ada Raja Binatang Buas di sana, itu akan sangat lezat. Wang Chai, pria kecil yang gendut, berkata sambil meneteskan air liur. Diam. Teriak Lian, sangat ingin mengusir pria gendut ini. Elizabeth berkata sambil tersenyum, begini saja, ini adalah kesempatanmu. Tidak peduli apa yang kamu temukan atau dapatkan di dalamnya, itu milikmu, bagaimana dengan itu? Bab 1240. Ini area 51. Kelihatannya tidak bagus. Wang Kai kecil gemuk berkata dengan nada menghina. Lian dan yang lainnya datang ke sini dengan helikopter bersenjata. Melihat ke bawah dari udara, sepertinya mereka telah memasuki gurun pasir. Hanya ada beberapa kam militer, yang tidak semisterius yang dibayangkan. Helikopter mendarat di landasan, dan seorang jenderal berseragam militer datang menyambutnya dengan 10 tentara bersenjata lengkap. Elizabeth, apakah keduanya akan memasuki tempat itu? Kata-kata sang jenderal penuh dengan penghinaan. Ya, ini Li yang saya sebutkan kepada Anda, dan saya memintanya pergi ke tempat itu untuk mengintai. Elizabeth memperkenalkan, Li, ini Jenderal Johnson, penanggung jawab area 51. Halo, senang bertemu denganmu. Lian menyapa dengan sopan. Mendengus. Jenderal Johnson mendengus menghina dan berkata, Elizabeth, kamu ingin mereka masuk dan mati. Aku seharusnya tidak menghentikanmu, tapi aku sedikit khawatir. Apa yang dikhawatirkan sang jenderal? Elizabeth bertanya. Jenderal khawatir hal itu akan merugikan diri sendiri. Kita tidak hanya akan gagal mendeteksi kecerdasan yang berguna, tetapi kita juga akan menarik monster yang semakin kuat. Selain itu, sang jenderal khawatir bahwa apa yang kita keluarkan dari dalam dapat menimbulkan ancaman bagi negara. Lian berbicara. Johnson berkata tanpa malu-malu, ya, ini memang yang saya khawatirkan. Tidak peduli yang mana, ini hanya akan menimbulkan ancaman bagi negara, dan tanggung jawab saya adalah melindungi negara ini. Lian mengangkat bahu dan berkata bahwa dia tidak perlu masuk sama sekali. Elizabeth merasa cemas saat melihat ini. Pertama-tama dia menghentikan Lian, lalu berkata kepada Johnson dengan wajah serius, Jenderal, kita telah membahas masalah ini sebelumnya. Monster yang keluar darinya semakin kuat, dan kita tidak mampu lagi menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Petik 2. Elizabeth, apakah Anda bermaksud menyerahkan masa depan Amerika Serikat kepada dua orang yang tidak diketahui asal-usulnya? Ejek Johnson. Asal-usulnya tidak diketahui. Jenderal, saya perlu mengingatkan Anda bahwa mereka adalah teman saya, dan saya mengundang mereka untuk datang dan membantu. Jenderal, jika Anda punya solusi yang lebih baik sekarang, saya bisa membawa teman saya pergi. Elizabeth berkata dengan sedikit kesal. Johnson menjawab dengan arogan, saya telah mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menggunakan senjata nuklir untuk meledakkan pintu keluar itu sepenuhnya. Ini akan mencegah monster-monster itu keluar untuk selamanya. Gunakan senjata nuklir. Elizabeth tampak terkejut dan berkata dengan cemas. Jenderal, saat ini rencana ini hanya bersifat teoritis. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Maksud saya, monster kuat di dalam belum bisa keluar, dan senjata nuklir kita sangat mungkin untuk melanggar batasan pada mereka dan lepaskan lebih awal. Senjata nuklir adalah pedang bermata dua, tapi saya bersedia mengambil risiko, kata Johnson dengan suara yang dalam. Jenderal, teriak Elizabeth, merayu. Alarm tiba-tiba berbunyi di pangkalan, dan ekspresi Johnson segera berubah, dan dia berseru, ada monster lain yang keluar. Setelah itu, dia berhenti berdebat dengan Elizabeth, melompat ke dalam mobil dan berlari jauh ke dalam area 51. Ayo pergi ke sana juga. Elizabeth kembali menatap Lian dan Wang Kai yang gemuk. Mereka bertiga tidak perlu naik mobil dan tiba lebih awal dari Johnson karena budidaya mereka. Saya melihat beberapa prajurit mengenakan baju pelindung dan memegang senjata vibranium mengepung monster dengan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu kelabang? Wang Chang, pria kecil yang gendut, menelan ludahnya dan menatap monster yang terkepung itu. Ini pertama kalinya aku melihat kelabang sebesar itu. Aku tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Pria gendut ini hanya memikirkan makanan kemanapun dia pergi. Kelabang itu memang sangat besar, panjangnya hampir 100 meter, dan manusia tampak sangat kecil di hadapannya. Alam Kaisar tingkat 8. Teriak Johnson sambil memegang instrumen khusus di tangannya, yang dapat mendeteksi kekuatan monster yang setara dengan manusia. Para prajurit yang mengelilingi Lipan hanya berada di alam kekaisaran tingkat kelima, dan senjata vibranium di tangan mereka tidak berpengaruh pada Lipan, karena mereka semua diblokir oleh cangkang keras Lipan. Serangan artileri. Jenderal Johnson memberi perintah. Para prajurit mundur dan puluhan jet tempur muncul di langit, sekaligus mengebom Lipan. Saya tidak percaya Anda masih hidup. Jenderal Johnson berteriak penuh semangat. Ledakan. Kelabang raksasa tiba-tiba berdiri tegak dan menabrakkan jet tempur ke udara. Rasanya seperti menuangkan air dingin ke kepala Johnson, dan serangan artileri tidak berpengaruh.
Jenderal, tidak ada gunanya melakukan ini. Biarkan mereka segera mundur, kata Elizabeth. Mundur. Jenderal Johnson berteriak, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak bisa mundur bahkan jika saya mati, jika tidak monster ini akan kehabisan area 51, dan seluruh negara akan musnah. Melihat Jenderal Johnson keras kepala, Elizabeth meminta bantuan Lian. Dia tahu kekuatan Lian, dan satu-satunya yang bisa menghentikan kelabang di sini adalah Lian. Sudah ada korban jiwa, namun Ang Lee tidak menunjukkan kepura-puraan, apalagi menyimpan dendam terhadap Jenderal Johnson, dan langsung meluncurkan burung Phoenix merah menyala untuk menyerang. Ketika kelabang berdiri tegak kembali dan ingin menabrakkan jet tempur tersebut, api merah Phoenix berubah menjadi garis api dan menembus dari mulut kelabang. Dengan ledakan, kelabang yang tegak itu menghantam tanah. Setelah beberapa putaran, keadaannya berbeda, dan asap keluar dari seluruh tubuhnya. Phoenix api merah berubah menjadi garis api dan terbang keluar dari ekor kelabang, kembali ke Lian dan menghilang di telapak tangannya. Mati. Lian bahkan tidak benar-benar mengambil tindakan, dan kelabang raksasa di alam kekaisaran tingkat ke-8 terbunuh oleh pukulan seperti itu. Elizabeth terkejut dan menemukan bahwa Lian jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di Mesir. Benar, api merah Liefeng menjadi lebih kuat. Jet tempur itu juga terbang setelah kelabang itu mati. Wang gemuk kecil adalah orang pertama yang menabraknya. Dia menggunakan pisau untuk membuka cangkang keras kelabang itu, memotong sepotong daging dari dalam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Engah. Pria kecil yang gendut itu memuntahkannya lagi dan berteriak dengan nada mengeluh, saudaraku, kamu membakar semua pria besar ini. Bisakah saya mengatasinya lain kali? Tolong beri jalan. Tim peneliti ilmiah Johnson segera bergegas dan mengusir Wang Chai dari mayat kelabang. Elizabeth mendatangi Jenderal Johnson dan berkata, Jenderal, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Apakah Anda masih ingin berpegang pada keputusan Anda sebelumnya? Jenderal Johnson memandang Lian dengan sedikit tabu. Jika Lian bersikeras untuk masuk, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Setelah berpikir sejenak, Jenderal Johnson berkata, saya mengizinkan mereka masuk, tetapi saya harus mengirim 2 orang untuk mengikuti mereka. Bersambung.